Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Dewan Juri dan para audiens yang saya hormati. Sebelum saya memulai pidato saya lebih lanjut, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Noval Sasiro. Saya berasal dari SMA Negeri 52 Jakarta. Di sini, saya berdiri sebagai tim oposisi, mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan yang telah disampaikan oleh tim pemerintah di dalam video YouTube tadi. Namun, izinkan saya menyampaikan bahwa saya memiliki pandangan yang berbeda terhadap mosi yang dibahas hari ini, di mana Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Dan pendapat yang disampaikan oleh tim pemerintah di dalam video tadi. Kami meyakini bahwasanya dinasti politik justru tidak sepenuhnya memberikan banyak dampak buruk, melainkan masih banyak memberikan manfaat atau dampak positif bagi demokrasi. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa argumen-argumen penolakan saya secara logis dan sistematis. Untuk memperkuat posisi saya sebagai tim oposisi, izinkan saya menyampaikan argumen pertama saya. Yang pertama, harus kita pahami dulu bahwa dinasti politik itu bukan sesuatu yang otomatis salah. Hanya karena seseorang adalah anak, saudara, atau keluarga dari seorang pejabat yang pernah menjabat di instansi pemerintahan. Bukan berarti dia tidak layak untuk ikut dalam perpolitikan di sebuah negara atau di sebuah instansi pemerintahan. Indonesia contohnya merupakan negara demokrasi, dan di dalam demokrasi setiap orang punya hak politik yang sama. Kalau seorang punya kemampuan, punya visi atau misi yang jelas dan keinginan untuk mengabdi kepada masyarakat, tentunya maka hubungan darah tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang atau meragukan dia dalam ikut perpolitikan. Dan justru membatasi seseorang hanya karena dia anak pejabat saja, itu merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap dia. Ini berarti kita sedang mengecilkan hak warga negara hanya karena latar belakang keluarganya yang pernah ikut atau pernah menjabat di dalam instansi pemerintahan. Banyak tokoh yang berasal dari keluarga politik, tapi tetap bisa saja membawa perubahan positif karena mereka punya kualitas, punya pengalaman, dan jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Lagi pula, dalam sistem pemerintahan atau dalam sistem demokrasi ini, rakyat tetap punya hak penuh untuk memilih siapa calon yang akan dia pilih. Kalau masyarakat tidak suka, maka mereka tidak perlu untuk memilih calon tersebut dan bisa memilih dengan calon yang lain yang menurut mereka itu adalah cocok buat mereka. Dan artinya yang salah di sini bukan politiknya, melainkan kualitas pendidikan politik dan kebiasaan berpikir kritis di masyarakat yang belum merata. Jadi, selama prosesnya tetap terbuka, tetap jujur, dan adil, maka tidak ada masalah jika seorang berasal dari keluarga pejabat. Yang paling penting adalah kualitas orangnya dan bukan siapa keluarganya. Bahkan, dalam banyak kasus, orang-orang ini justru sudah lebih siap jika bekerja sejak awal, karenanya mereka sudah memahami sistem pemerintahan dari keluarga-keluarga dia yang pernah menduduki di instansi pemerintahan. Dan setelah kita melihat bahwa tidak adil untuk menyalahkan hubungan darah dalam politik selama prosesnya demokratis, sekarang mari kita lihat, kita move dari sisi lain, yaitu soal peran rakyat dan sistem yang menjamin keseimbangan kekuasaan. Salah satu kekhawatiran dari tim pemerintah yang telah disampaikan dalam video tadi adalah bahwa dinasti politik akan menguasai banyak lembaga negara dan akan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang terjadi di sebuah negara. Namun, perlu kita ingat bahwasanya demokrasi tidak hanya bergantung pada siapa yang menjabat, tapi juga pada sistem dan kontrol yang bekerja di dalam sebuah instansinya atau di sebuah dalamnya. Kita juga punya lembaga seperti KPK, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi contohnya yang bertugas mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Jika sistem ini berjalan dengan baik, maka siapapun yang memegang jabatan
jabatan tersebut, termasuk yang berasal dari keluarga, tetap keluarga politik yang saya maksud tadi, tetap bisa diawasi dan dibatasi kekuasaannya. Selain itu juga, dalam pemilu, rakyat tetap menjadi penentu akhir. Kalau masyarakat sadar, melek politik, dan terlibat aktif, maka kekuasaan yang terlalu dominan dapat dicegah melalui pemilihan umum yang adil. Nah, jadi, daripada kita terus-terusan mempermasalahkan soal asal-usul atau hubungan darah dari keluarga yang menjabat instansi perpolitikan atau instansi pemerintahan, lebih baik kita ini berfokus pada hal yang lebih penting, seperti bagaimana proses politik itu berjalan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap kandidat, mau dari keluarga politik atau bukannya, benar-benar melalui proses yang transparan dan adil. Rakyat punya hak untuk tahu siapa yang mereka akan pilih dan rekam jejaknya atau reputasinya selama ia bekerja dari sebelum-sebelumnya. Dan kalau mekanisme pengawasan publik diperkuat dan partisipasi masyarakat ini ditingkatkan, maka siapapun yang maju, maka siapapun yang akan mencalonkan, pasti akan tetap bisa diuji secara objektif. Dengan begitu, demokrasi kita justru makin matang dan bukan makin rusak. Jadi, menurut saya, dinasti politik ini tidak selalu disalahkan atau tidak selalu dianggap buruk. Melainkan ada sisi positifnya. Kalau orang yang terpilih memang punya kemampuan dan dipilih secara adil dan bisa kerja untuk rakyat, kenapa harus dipermasalahkan cuma karena dia keluarga dari politik atau keluarga dari instansi pemerintahan saja? Nah, yang penting sistem pemilu kita kuat dan jujur serta adil. Jadi, yang harus kita benahi itu adalah sistemnya, bukan malah langsung menyalahkan dinasti politiknya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.